perjanjian pengangkutan. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pengangkutan memiliki 4 syarat, yaitu 1. Adanya kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau disengaja. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat sah perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram seperti narkotika atau perjanjian perdagangan orang atau manusia. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Indira. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang gugurnya perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan salah satu dari sekian banyak perjanjian yang ada. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan terhadap barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Ada dua pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pengangkutan. Yang pertama ada pengangkut dan yang kedua ada pengirim. Karena sifat perjanjian ini timbal balik, maka kedua belah pihak mempunyai kewajibannya masing-masing. Kegiatan penyelenggaraan pengangkutan barang di laut dapat terselenggara karena adanya perjanjian di antara beberapa pihak, yaitu pihak pengangkut, pihak pengirim, dan pihak penerima. Di dalam suatu perjanjian, terkadang terjadi masalah di mana salah satu pihak tidak bisa melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dan ini bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Kata wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wan prestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Subakti, bentuk wan prestasi itu ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rosmiati akan menjelaskan tentang pengertian kapal laut dan cara pendaftaran kapal laut. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya. Kapal ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi, kapal laut adalah transportasi laut dengan berbagai ukuran dan jenis tertentu yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Dan biasanya kapal laut memiliki ukuran yang cukup besar agar dapat mengangkut muatan dengan jumlah yang lebih banyak. Terdapat berbagai jenis kapal laut, diantaranya ada kapal feri, kapal barang, kapal tanker, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu cara pendaftaran kapal.
Cara pendaftaran kapal tercantum dalam beberapa dasar hukum. Salah satunya yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu pula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pendaftaran kapal laut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Kapal Laut dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang dimana sebelum itu si pemilik kapal laut mendaftarkan kapalnya dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan kepada pejabat pendaftar kapal dan pencatat balik nama kapal yang dibantu oleh pegawai pembantu pendaftaran kapal dan pegawai pembantu balik nama kapal. Ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi dalam pendaftaran kapal laut yang akan saya jabarkan secara umum. Yang pertama ada surat permohonan dari si pemilik kapal laut. Yang kedua ada surat ukur, yaitu surat pendaftaran hak milik atas kapal yang telah diukur. Yang ketiga ada bukti kepemilikan. Contohnya yaitu kayak akta kapal atau bukti pelunasan biaya balik nama kapal sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada identitas kapal yang dilengkapi dengan KTP pemilik kapal dan NPWP. Yang kelima surat kuasa apabila kapal tersebut dikuasakan. Selain itu pula ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Yang pertama ada akte atau surat jual beli yang dibuat di hadapan notaris, atau akte hibah yang dibuat di hadapan notaris, atau penetapan waris, atau penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau risalah lelang. Semakin berkembangnya teknologi, pemilik kapal laut lebih dipermudah dalam pendaftaran kapal, yaitu secara online, yang dimana pemilik kapal tidak perlu mengunjungi tempat pendaftaran kapal. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, pemilik kapal laut membuat akun lalu mengajukan permohonan. Setelah itu, si pemilik kapal laut login dengan akun yang telah dibuat. Kemudian, pemilik kapal memenuhi berkas-berkas yang telah ditetapkan. Setelah semua selesai, pemilik kapal laut tinggal menunggu hasilnya. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran kapal laut online ini biasanya 2-3 hari kerja. Namun apabila diperlukan pemeriksaan fisik, maka ditambah kurang lebih 3 hari kerja. Kemudian ada biaya tarif pendaftaran kapal. Untuk pemeriksaan teknis dokumen akte pendaftaran kapal, akte balik nama kapal, akte hipotek kapal, akte pengalihan hipotek kapal, dan gross akte pengganti dikenai biaya per kapal yaitu sebesar Rp150.000. Untuk penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, yang pertama 7 gross kapal yang berukuran 7 gross tonnage sampai dengan 100 gross tonnage dikenai biaya per surat sebesar Rp100.000. Yang kedua, kapal yang lebih dari 100 gross tonnage sampai dengan 500 gross tonnage dikenai biaya sebesar Rp250.000. Yang ketiga, kapal dengan ukuran lebih dari 500 gross tonnage sampai dengan 1.500 gross tonnage dikenai biaya sebesar Rp1.000.000. Terima kasih. Nama saya Rafika Salsa. Jelaskan tentang asas kabotase. Asas kabotase adalah kegiatan angkutan dalam negeri yang dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Penerapan asas ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dan memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional. Tujuan penerapan asas kabotase bagi pelayaran Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan, serta terkait dengan mobilitas, interaksi sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Ini ada dasar hukum asas kabotase. Yang pertama ada Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2005, yaitu tentang pemberdayaan industri pelayaran yang merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi guna memperdayakan industri pelayaran nasional. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, yaitu tentang pelayaran, menyebutkan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbenderakan Indonesia
serta diawaki oleh awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia, serta kapal asing dilarang mengangkut penumpang atau barang antar pulau, antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Implementasi dari asas kabotase. Yang pertama itu ada asas kabotase merupakan kebutuhan perusahaan nasional. Asas kabotase merupakan kebutuhan bagi perusahaan pelayaran dalam negeri untuk berkembang, sehingga perusahaan pelayaran dalam negeri tidak terus-menerus bergantung kepada pihak asing. Yang kedua, ada pembentukan tim pengawas untuk mengidentifikasi kapal. Dalam menjalankan sebuah kebijakan, dibutuhkan tim pengawas agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya tim pengawas, kapal-kapal yang beroperasi di perairan laut Indonesia menjadi semakin terkontrol dan terawasi. Dan untuk yang ketiga ada memfasilitasi proses penyediaan kapal. Pemerintah memberikan dukungan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri pada proses pemberian izin serta memberikan informasi untuk memperoleh kapal yang mereka butuhkan. Yang keempat ada mendapatkan pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan. Dukungan lainnya yaitu dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dukungan dari pihak perbankan sangat dibutuhkan untuk pendanaan pengadaan kapal yang membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Ada faktor penghambat implementasi asas kabotase. Perusahaan pelayaran dalam negeri belum mampu menyediakan kapal-kapal jenis tertentu untuk menunjang kegiatan eksplorasi atau eksploitasi lepas pantai. Kendala yang saat ini dihadapi adalah belum mempunyai perusahaan pelayaran dalam negeri menyediakan jasa-jasa kapal yang berfungsi untuk mengeksplorasi dan eksploitasi lepas pantai karena mahalnya biaya untuk penyediaan kapal-kapal yang berfungsi untuk kegiatan tersebut. Selain itu, sumber daya teknologi yang dimiliki oleh Indonesia masih sangatlah kurang. Selanjutnya ada Mahkamah Pelayaran. Dasar hukum Mahkamah Pelayaran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. Sedangkan untuk dimaksud dengan Mahkamah Pelayaran adalah sebuah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang untuk memeriksa sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Pelayaran berhak untuk melakukan pemeriksaan untuk mengambil keputusan atas penyebab terjadinya kecelakaan. Misalnya, ada kapal tenggelam, kapal terbakar, dan kapal tertubruk yang bisa mengakibatkan kerusakan berat serta bisa mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda. Fungsi dan tugas Mahkamah Pelayaran diatur dalam beberapa peraturan terpisah, yakni 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Junto, PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 1998. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran mendefinisikan Mahkamah Pelayaran sebagai panel ahli yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Keberadaannya di bawah Menteri Perhubungan. Hal ini menerangkan natur mahkamah yang tidak memiliki hubungan yuridis dengan lembaga yudikatif. Berikutnya ada tugas Mahkamah Pelayaran secara umum. Yang pertama, meneliti sebab terjadinya kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakoda atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal. Yang kedua, merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa peringatan atau pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk waktu yang paling lama 2 tahun atas terjadinya
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh nakoda atau perwira kapal.